Segenap puji sudah syukur sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpah hormat dan karunia-Nya hingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta kekuatan sehingga dapat hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka kita melaksanakan kegiatan belajar bersama di museum. Selanjutnya sebagai salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabat Rasul yang saya hormati dan Ibu pimpinan TNI Sudus Samudra Arun, rekan-rekan saya, Bapak Ali dan Ibu semua yang pada hari ini sudah hadir di sini. Kemudian yang saya banggakan anak kami, siswa-siswi SD Negeri 10 Samudra Arun yang telah hadir di tempat ini. Sebagaimana disampaikan oleh Bang Sekarang tadi bahwa hari ini kita sudah berada di sini sebelum kita masuk ke dalam museum, mendengar, melihat apa yang dalam museum akan kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama kami sampaikan bahwa kegiatan belajar bersama di museum ini merupakan kegiatan tanda. Salam museum. Museum Kiraniku. SD Negeri 10 Syamdalira Arun. Selalu di hati. Yes, yes, yes. Aceh Utara bangkit. Bangkit, bangkit, bangkit. Sebelum kita tur dalam ini, kita berikan dulu story mainnya. Kita ceritakan dulu jalur sejarah yang ada dalam museum ini. Museum ini terbagi dalam 3 organisasi, 3 masa sejarah, ya, masa Samudra Pasai, masa Aceh Darussalam, dan masa kolonialis Belanda sampai masa Aceh tahun 80-an. Dari abad ke-13 sampai abad ke-16 Masehi. Tidak ada sebelum abad tersebut dan tidak ada juga setelah abad tersebut. Jadi ini hanya berusia 250 tahun. Dan sebaran artefak ini, ya, benda-benda ini tersebar ini di seluruh Asia Tenggara. Dan semua orang yang paham terhadap sejarah tahu bahwa benda-benda ini hanya diproduksi oleh zaman Samudra Pasai, yang tempat posisi asli produksi ini ada di Aceh Utara, ya. Tapi ini tersebar sampai ke Malaka, sampai ke Pulau Jawa. Di Pulau Sumatera itu ada beberapa lokasi, termasuk di Kepulauan Riau di Sumatera Utara, ya, dan sampai ke Patani di Thailand. Jadi ini adalah lukisan yang berusia 500 sampai 800 tahun yang lalu, ya, nggak asing lagi. Karena di Perumpu, di Pulau, di Lasan, nah itu sangat banyak tulisan ini, sangat banyak, luar biasa banyak, ya. Nanti kalau misalnya ada main-main ke Tubun atau kemana, pasti menemukan tulisan ini, paham ya? Nah, apa yang bisa kita ketahui dari tulisan ini? Yang pertama, dia menceritakan tentang identitas pemilik kubur. Jadi orang yang ada dalam kuburan itu diceritakan di tulisan ini dalam bentuk tulisan kaligrafi. Sekarang setelah kita mengetahui bentuk tulisan, kita akan melihat tulisan daripada Sultan-Sultan Samudra Pasai. Jadi penguasa tertinggi dalam kerajaan itu gelarnya adalah Sultan. Ya, Sultan Samudra Pasai ada 18 orang yang telah ditemukan makamnya. Ya, 18 orang yang telah ditemukan makamnya. Nanti di
di dalam Taman Para Sultan itu, adik-adik akan menemukan jawaban yang dibacakan nomor 1 tadi. Sultan yang berkuasa 3 bulan. Ya, jadi sekarang adik-adik semua boleh mengekspor kawasan Taman Para Sultan ini. Satu orang harus mencatat 5 nama sultan. Ya, Sultan Samudra Pasai itu ada 18 orang yang telah ditemukan makamnya. Setiap orang harus mencatat 5 nama sultan itu. Kalau suruh masuk museum, Sultan Samudra Pasai yang tahu sultan apa? Ada yang bisa sebutkan dulu? Coba. Sultan Malik Saleh. Ya, Sultan Malik Saleh adalah sultan pertama Samudra Pasai. Setelah Sultan Malik Saleh itu sangat banyak sultan lain-lainnya lagi. Jadi sebelum masuk ke museum mungkin belum tahu lebih daripada 1 atau 2 orang. Di dalam museum nanti, di dalam Taman Para Sultan itu ada 18 orang, dan salah satu daripada sur yang akan catat itu adalah jawaban pertanyaan yang nomor 1. Sekarang kita sudah berada di posisi tengah museum, ya. Di bagian ini masih menceritakan tentang Samudra Pasai. Jadi ingat tadi periode sejarah dalam museum ini. Samudra Pasai abad 13 sampai abad ke-16, kemudian Aceh Darussalam abad 16 sampai abad 20, dan masa kolonial Belanda itu abad ke-20 sampai abad ke-21 awal. Ya. Jadi ini sekarang kita masih berada di bagian Samudra Pasainya, masih bercerita tentang abad ke-13 hingga abad ke-16. Setelah kita mencatat tadi nama-nama sultan, ada yang berhasil mencatat 5? Ada yang berhasil lebih daripada 5? Siapa? Yang dapat sunatnya, yang di atas wajib ada? Ada apa? Minimal 5, ya. Dan ada yang berhasil menemukan pertanyaan, jawaban dari pertanyaan tadi? Coba sebutkan sama-sama. Siapa nama sultan yang berkuasa selama 3 bulan? Cepat. Sultan apa? Sultan Ahmad keberapa? Sultan Muiz ad-Dunya Waddin Ahmad. Ya, beliau adalah salah seorang sultan yang berkuasa di Samudra Pasai yang paling singkat. Tapi perlu diketahui masa kepemimpinan beliau itu termasuk masa paling bisa kita katakan masa ekonomi masyarakat Samudra Pasai itu paling baik. Buktinya pada masa pemerintahan beliau itu mengeluarkan koin Samudra Pasai itu atas nama beliau itu sendiri paling banyak ditemukan di Samudra Pasai daripada sultan-sultan yang lain, ya. Koin-koin yang dikeluarkan oleh pemerintah Samudra Pasai itu terbagi dalam 2 jenis. Yang pertama yang terbuat dari emas itu disebut dengan dirham namanya. Kemudian satu lagi yang terbuat dari timah, ya, timah itu disebut dengan ke namanya, ya. Ke itu berasal dari bahasa luar, bukan bahasa Aceh, bahasa Belanda, bahasa Inggris ataupun bahasa Portugal. Kalau bahasa Belanda itu disebut dengan kasya, bahasa Inggris disebut dengan cash.
pendiri kerajaan Aceh Darussalam, ya, Sultan Ali Mughayat Shah. Lokasi ibu kota kerajaan Aceh Darussalam itu berada di Banda Aceh. Makanya sekarang, ya, coba dengar dulu. Kenapa provinsi ini disebut dengan Provinsi Aceh? Karena kerajaan terakhir sebelum kemerdekaan itu namanya Kerajaan Aceh Darussalam. Makanya provinsi sekarang kita disebut dengan Provinsi Aceh. Seandainya terbalik, misalnya kerajaan terakhir yang ada di sini Kerajaan Samudra Pasai, maka provinsi sekarang kita menjadi Provinsi Samudra Pasai. Ya, kenapa? 3, 2, 1, jalan keluar. Ayo kakak, ayo. Nah, kelompok 1 menjawab perhiasan B. Kelompok 2 jawab B. Kelompok 3 jawab putih dan kelompok 4 jawab no. Siapa namanya? Muhib. Oh, macam nama Pak Kabid. Pak Kabid sekarang namanya Pak Muhibuddin. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat bisa menjadi minimal Kabid kebudayaan, ya. Tinggal di mana? Medan Baru. Bu kampung Manyang Baru. Oh, Wak kampung. Oh, Mak Kamera. Itu dia bang ya? Jadi sekarang, jadi kan sudah belajar tadi kita lihat, ya, lihat koleksi Sultan, lihat koleksi mata uang, lihat koleksi manuskrip, kitab tulis tangan, dan lihat juga beberapa alat ritual adat yang ada di bagian bawah tadi. Jadi bagaimana perasaannya setelah mengelilingi? Apakah menambah wawasan? Menambah ilmu pengetahuan, ya. Jadi untuk lebihnya seperti apa perasaannya mungkin kita persilahkan. Ayo coba. Bisa kan? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemandu museum dan yang telah mempelajari kami tentang sejarah-sejarah zaman, tentang pahlawan kita dan para sultan zaman. Senang hari ini? Alhamdulillah sangat senang dan sangat menyenangkan. Buku catatan mana buku catatan? Ada buku catatan? Ini bacakan satu paragraf yang dicetak. Apa saja? Kalau tadi kalau ngomong kan nggak ada konsep. Ini tinggal bacakan aja. Bagian Sultan ada? Bagian Sultan yang cetak mana? Sultan ada di bawah. Yang satu. Sultan Zainal Abidin bin Muhammad wafat pada 18 Muharram 923 Hijriah 10 Februari 1517 Masehi. Berkuasa selama 3 tahun. Tepuk tangan untuk terima kasih, ya. Itu bagian daripada yang dipelajari sedikit, ya kan? Kalau misalnya kita suruh baca itu pun catatannya mungkin nggak siap sampai siang, ya. Makanya kita suruh penggalangan. Buktinya bahwa saudara kita ini, kawan kita ini mencatat, ya. Dan saya yakin semua yang ada di sini mencatat, kan? Jadi catatan yang ada dalam buku ini coba perlihatkan sama orang tua, ya. Dan apa saja yang bisa ditimba di hari ini itu menjadi pelajaran yang berharga selain kurikulum yang ada di sekolah kita. Oke, baik. Sekarang, ya, sebelum kita membagikan hadiah itu tadi, kita persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah, dua patah, tiga patah kata apa saja yang ingin disampaikan kepada anak-anak didik, ya, kepada pengelola
pengelola museum ataupun kepada semua yang ada di sini. Ya, terlebih sebenarnya kepada pengelola museum. Ataupun yang mewakilinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan dan umur panjang sehingga pada hari ini bisa berkunjung ke Museum Malikus Saleh. Selawat beriring salam sama-sama kita canjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pertama-tama penghormatan saya kepada Pak Kabid mungkin di bawah, penghormatan saya kepada pengelola museum yang telah bersedia menerima kami seperti kita umpamakan kami datang hari ini seperti ratu dimuliakan dengan jamuannya. Dari pertama kami datang tadi sambutannya alhamdulillah sangat menyenangkan. Begitu juga pada hari ini terutama mungkin saya sendiri, jangankan anak-anak, saya sendiri menyapa Aceh lagi tak ulang peluk daun. Tapi pada hari ini ketika kami sudah masuk ke beberapa ruangan, mungkin memori yang ada di dalam kepala ini sudah terbuka, walaupun tidak banyak yang terekam, mungkin adalah sekitar 50% lebih sudah terekam di dalamnya. Jadi terima kasih sekali pada hari ini kami ucapkan yang telah memberikan, tapi kami tidak membayangkan hari ini seperti pada hari ini yang ada dengan kue dan minum untuk anak-anak kami. Sebenarnya kami pulang ini mungkin mau duduk di mana, mau kasih minum untuk anak-anak, tapi alhamdulillah anak-anak ibu udah kenyang nak ya? Udah ya? Senang hari ini? Senang, insya Allah nanti kita kembali lagi. Jadi ucapan terima kasih yang tak terhingga pada hari ini. Lagi lupa buno kamu gejamu lagi ratu dan raja orangnya Pak Iye, yang sangat menyenangkan. Tidak membayangkan di pikiran kami pada hari ini akan kejadian seperti ini. Pikir kamu bunuh putra nyodong Mbak Museum putra yang tahu, tetapi alhamdulillah rupanya ada pemandunya. Insya Allah ini mengharapkan kepada pengurus museum yang ada di sini, kalau bisa kami jangankan setiap tahun, setiap bulan kami diundang kembali lagi. Mungkin hari ini kami bawa anak kelas 6, insya Allah undangan berikutnya kami akan membawa anak kelas 5. Kalau bisa pun anak kelas 1 pun kami akan membawanya. Jadi anak-anak biar tahu dia yang mana museum. Cuma dia tahu aja, oh ada museum di Samudra, tapi dia nggak tahu apa yang ada di dalam museum. Seperti tadi pelaminan itu, saya aja tahu itu pelaminan itu yang seperti apa, tapi tidak tahu untuk apa pelaminan itu. Tetapi tadi udah ada penjelasan, mungkin anak-anak ibu pun udah tahu kan. Biasanya kalau ada pelaminan itu untuk selfie ya nak ya, kita foto-foto. Ternyata tadi ketika udah ada di situ, udah ada di depan kita udah tahu untuk apa pelaminan itu. Kemudian anak-anak ibu tadi pun udah melihat kan yang mana dirham, yang mana apa tadi namanya tuh yang Pak Bo Ibaba Iranu dak masjid ditanya untuk ke Tuhan dak pegat tanya dulu laganya kan insyaallah baik mereka. Jadi anak ibu ini pun nanti sampai ke sekolah. Tadi kau udah lihat beberapa ruangan itu sudah ada di situ. Nanti buat ceritanya sebagus mungkin. Sebagus mungkin. Nanti akan ibu ambil berapa orang, ada juara 1, 2,
2, 3, harapan 1, 2, dan 3. Nanti Ibu suruh baca ketika kita ada kegiatan pagi. Apakah kita di kegiatan Yasin ataupun di kegiatan ayat pendek, karena kita duduk bareng. Nah, nanti di situ akan Ibu cek siapa cerita yang paling bagus, itulah dia juara pertama. Nanti Ibu suruh cerita di depan kawan kita yang tidak berhadir pada hari ini. Siap ya? Nah, itu kan ada cerita tadi. Jangan tanya lagi sama mama, jangan buka di Google. Hasil yang kita dapat hari ini, nanti Ibu tahu itu bahasa siapa. Oh, ini bahasa dari mamanya. Oh, ini bahasa dari Google. Itu Ibu tahu. Ya? Nah, tidak usah banyak. Barat 4 paragraf aja udah cukup. Tulis nama, judulnya apa, ya. Nah, jadi hanya ini saja. Terima kasih sekali lagi yang tak terhingga. Seperti tadi saya ungkapkan, kalau bisa bulan depan kami diundang kembali. Jadi hanya ini saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ada lihat tadi di batu nisan itu ada tulisan Arab, aksara Arab, kaligrafi Arab yang telah diterjemahkan. Jadi apa fungsi kaligrafi yang dituliskan itu adalah biografi ataupun cerita yang pernah dilakukan oleh orang ataupun sultan-sultan yang berkuasa pada masa itu. Misalnya, saya bacakan inskripsi tulisan yang ada di batu nisan Sultan Al-Malik As-Salim. Ada lihat tadi tulisan yang ada di batu nisan Sultan Al-Malik As-Salim dalam bahasa Arab yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya, tulisannya hadzal qabru al-marhum al-maghfur al-taqiyun nasib al-hasibun nasibul karim al-abidul fatih al-mulaqab as-sultan Malik as-Salim. Jadi pada tulisannya dituliskan, ini adalah kubur orang yang mengharapkan rahmat dan ampunan daripada Allah. Kemudian al-taqi bertakwa dan pemberi nasihat, al-abidul fatih, seorang yang ahli ibadah dan seorang pembebas ataupun penakluk yang digelar dengan Sultan Al-Malik As-Salim. Jadi kalian pasti belum sempat mencatat bagian-bagian itu. Makanya saya yakin kalian masih mau tinggal di sini untuk mencatat bagian itu, karena itu bagian periode sejarah paling gemilang di Aceh. Jadi nggak ada orang itu tertarik ke Aceh sebenarnya, menghormati Aceh karena kebesaran sejarahnya di tempo dulu, ya, bukan zaman sekarang, tapi karena mengingat peradaban kita dulu itu sangat besar di masa silam, makanya orang datang berberiun-riun ke Aceh untuk melihat kebesaran sejarahnya. Sallallahu